Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, kembali dengan saya di channel Azhar Amirin Ahmad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial yaitu membuat peta kepadatan penduduk menggunakan software QGIS yang dimana pada video kali ini saya akan menutorialkan cara filtering, desolving, simbologi, sampai dengan tahap layouting. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari simak video yang akan saya buat. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts to the Tahap pertama, kita langsung saja masuk ke aplikasi QGIS. Oke, ketika teman-teman sudah masuk ke aplikasi QGIS-nya, teman-teman bisa melihat di sini ada empty, new empty project. Teman-teman bisa pilih saja, klik 2 kali, langsung masuk ke sini. Nah, untuk membuat petanya, yang pertama, teman-teman perlu menambahkan base petanya, itu bisa memencet, menekan fitur web ini, lalu quick map service, dan akan terdapat banyak sekali pilihan base map-nya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk men-settingnya, teman-teman bisa aktifkan melalui fitur plugin, lalu manage and install plugins. Lalu pencet, maaf, oke, seperti ini. Lalu teman-teman bisa langsung search, itu Quick Map Service. Quick. Nah, kalau teman-teman masih belum terinstall, teman-teman bisa langsung saja install plugins-nya. Tapi karena saya sudah, dan uh, langsung saya centang supaya Quick Map Service-nya bisa digunakan. Langsung kita close. Dan kalau misalnya Quick Map Service-nya belum sebanyak ini, bisa di setting. Menggunakan fitur setting ini, klik lalu langsung more service, lalu lanjut yang get, contribute, pay, pack. Oke, karena tempat saya sudah, jadi kita lewati saja, langsung save. Nah, kita masukkan base map-nya. Saya akan menggunakan S3 Ocean. Langkah selanjutnya adalah memasukkan SAP dari Indonesia. Itu bisa melalui layer ini, lalu add layer, lalu add vector layer, dan pencet saya titik 3 2 kali, bisa. Dan tentu saja teman-teman menuju folder atau tempat di mana teman-teman menyimpan SAP yang sudah diunduh, yang sudah saya sediakan di kolom description box. Masukkan format SAP. Sudah teman-teman punya. Yang SAP ya, CBG, DBF, PRJ, KM, QMD, SHX itu beda. Kita masukkan yang SAP, open, lalu add, lalu close. Ini kan SAP batas administrasi Kecamatan Indonesia sudah masuk. Kita zoom saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat membuat peta kepadatan penduduk
Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk memfilter Sulawesi Tenggara dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya yang ada di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, kita klik kanan pada layer batas administrasi kecamatan Indonesia ini. Kanan, filter, lalu fieldnya kita pilih 6 provinsi. Kita bisa klik 2 kali sampai muncul seperti ini. Lalu klik sama dengan, lalu values-nya kita klik all, lalu kita cari provinsi yang akan kita buat petanya. Sulawesi Tenggara, klik 2 kali juga. Lalu klik save, mohon maaf, tidak langsung klik OK. Nah, ini sudah terfilter, kita zoom saja. Setelah itu, karena ini formatnya masih kecamatan, kita akan melakukan solving, yaitu membuat batas kecamatan ini menjadi batas-batas kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Namun sebelum itu kita perlu ekspor dulu file SHP batas kecamatan ini, klik kanan, ekspor, save picture as, file name-nya kita jadi browse ini, kita simpan di, ini terserah teman-teman ya, saya ini kalau folder tersendiri. Batas ADM per kecamatan Sulawesi Tenggara. Save. Lalu si atasnya kita perlu atur dengan mengklik ini seleksi area yang seperti tabung bumi ini. Klik saja. Kita mau pakai koordinat referensinya itu WGS 84. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu di mana letak zona provinsi yang akan teman-teman buat. Nah, untuk mengetahui itu bisa teman-teman cari di internet tentang zona UTM ibu kota provinsi di wilayah Indonesia. Karena saya akan membuat provinsi Sulawesi Tenggara, berarti zona UTM yang saya masukkan yaitu 51 S. Nih, jadi letak Sulawesi Tenggara itu di garis yang merah ini. Kita pencet OK. Lalu OK. Sudah. Yang ini kita unchecklist saja yang S1 sebelumnya. Lalu kita akan melakukan dissolve, yaitu kita klik vector, lalu geoprocessing tools, lalu pilih dissolve. Nah, input layernya itu layer yang sebelumnya kita sudah ekspor. Nah, ini.
Lalu di fieldnya nama kabupaten. Kita pencet oke dulu. Oke. Oke. Mana? Kita centang. Bukan hanya diklik. Kita centang. Lalu pencet oke. Eh, lalu di software-nya ini diklik. Nanti ini. Lalu save to file-nya. Kita akan simpan di mana? Saya akan simpan di folder dan saya berikan nama batas HDM per Kabupaten Sulawesi Tenggara. Save. Lalu run. Oke. Kalau sudah complete, kita close. Ya kan, dia jadi batas per kabupaten. Singkat cerita kita uncheck saja. Lalu tahap selanjutnya kita akan melakukan sebuah login. Namun sebelum itu kita kita klik kanan yang file hasil dissolve ini. Lalu open attribute table. Nah, di sini kan masih kolomnya tuh baru 1, 2, 3, 4. Kita perlu menambahkan kolom kepadatan penduduknya di sini. Nah, kita bisa tambahkan melalui fitur ini yang seperti pensil ini. Kita klik. Nah, toggle editnya sudah aktif. Lalu kita pencet new field. Name-nya kita uh, beri nama kepadatan penduduk. Oh, kepadatan saja. Type-nya karena kita bentuk dari dengan tanda angka tetap di integer kredit ini. Kalau misalnya nanti uh, fieldnya bentuknya adalah teks, kita bisa teks. Tapi karena kita akan memasukkan sebuah angka, memasukkan si kita tetap di default di integer 32 bit ini. Line-nya 10 apa default. Oke. Nah, kan sudah nambah. Lalu kita bisa masukkan data kepadatan penduduk yang bisa kita peroleh melalui data dari BPS. Yes. Ini dapat dari Provinsi Sulawesi Tenggara dalam angka 2025. Ini data kepadatan penduduknya. Kita masukkan secara manual. Nah, masukin ini kota Kendari 1419,42. Lalu langsung lanjut bentuk data yang dimasukkan itu akan otomatis bulat bulat ke angka terdekat. Kalau misalnya teman-teman belajar matematika, ketika angka tersebut di atas 5 dia akan naik bulat ke atas, dan ketika itu di bawah 5 dia akan bulat ke bawah. Jadi teman-teman nggak perlu panik karena ini otomatis dari si software QGIS-nya.
Kita ulangi, mohon maaf tadi terpencet hapus 1000, katakan dari kepada bentuknya 1415,42. Ketika data-data dari laptop yang sudah teman-teman masukkan, semua kita langsung matikan saja, selesaikan di si toggle editing ini. Oke, do you want to save the change to layer? Save. Kembali. Ini matiin aja. Dah, toggle layernya, toggle editingnya itu sudah mati. Sudah kita nonaktifkan, lalu kita bisa kembali ke layar peta kita. Oke. Lalu kita lanjut ke tahap simbol logic. Di kanan, kita properties, lalu klik simbol logic ini, simplify-nya kita ininya ke graduated supaya dia nanti gradasi. Value-nya kita kepadatan, lalu simbolnya ini bisa teman-teman pilih warnanya, saya pakai warna merah. Lalu places-nya 5, karena saya akan klasifikasikan kepadatan penduduk yang ada di Sulawesi Tenggara ini berdasarkan rendah, maaf, sangat rendah, rendah, sedang, padat, dan sangat padat. Lalu kita classify saja. Nah, legend ini bisa kita um, ubah namanya untuk menjadi sangat rendah, rendah sampai dengan sangat padat. Klik saja 2 kali. 80 sampai ke 50,40 ini itu sangat rendah. Ini ya, 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 ya.
Belum semuanya. Aduh, mama. Oh, kita blok ya, bukan ditekan. Kita blok. Lalu, um, simple, simple fill. Lalu, stroke colornya, mohon maaf, stroke style. Itu pakai ke dash dot dot line. Lalu, stroke width-nya kita pakai 0,2 saja. Dan itu terminal saja. Oke. Lalu posisi di bawah layering pancing ini serah teman-teman mau 100% kan tidak apa-apa, tapi saya akan atur ke 80%. Oke, apply. Oke, sudah. Nah, tahap selanjutnya adalah memberi label dari kabupaten kabupaten ini. Kita klik kanan di layer dissolving kita, properties, label. Nah, ini yang tadinya no labels, kita ke single label. Value-nya dipilih 6. Ada fontnya terserah. Saya pakai pesan saja. Size font ini kita atur ke supaya dia tidak terlalu besar. Oke, apply. Oke, dah muncul. Tahap selanjutnya itu menduplikat peta yang sudah kita buat untuk membuat insert pada tahap layouting nanti. Klik kanan saja, lalu kita pilih duplicate layer. Jadi kita taruh bawah saja. Kita unchecklist saja supaya tidak mengganggu aktivitas kita sini. Tahap selanjutnya yaitu membuat layout. Kita klik project, lalu new print layout. Ini kita klik, kita beri nama apa dari uh, ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyimpan project ini supaya aktivitas kita tidak terganggu nantinya. Cancel. Kita klik save project ini, oleh tempat di mana kita menyimpannya. Lanjut membuat lanjutan tahap sebelumnya yang sempat tertunda itu membuat layout, build project, new print set, new print layout, lalu beri nama itu layout data kepadatan ke maaf type. Ya, oke.
Dia kan bisa seperti ini. Nah, untuk mengaturnya kan tempat saya langsung landscape. Dan kalau misalnya teman-teman nanti bentuknya adalah portrait dan ukuran kertasnya tidak sesuai, bisa klik kanan di lembar kerja gitu ini. Kalau page properties, teman-teman bisa atur size dari peta teman-teman. Saya pakai A4 aja, orientationnya landscape. Sudah seperti itu. Lanjut, kita membuat batas luarnya, batas garis luar dari peta pada tampil di sini. Nah, itu di, 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 at rectangle. Ini kita agak tarik saja. Kira-kira teman-teman, kalau saya kira-kira segini, itu garis luar. Ini bisa kita atur item propertiesnya. Ini item properties. Eh, eh, Misalnya cukup, ya nggak terlalu tebal dan terlalu tipis, karena dia pakai dua. Kita buat lagi untuk eh, yang apa aman di sini, yang H shape ini, lalu add rectangle, kita buatnya dalam. Itu ini untuk peta, nanti sebenarnya untuk yang komponen kita atur supaya ini adalah bagian 70%. Kirim ke sini, kira-kira stylenya, simple filenya, temperatur. Stroke width-nya kita buat 10, 0,1 atau 0,1000 sekian. Lalu udah. Oh ya, untuk garis-garis ini supaya nanti dia tidak bergeser sehingga mengganggu em, pekerjaan kita. Kita bisa loh di item untuk kita loh. Oh ya, ini bisa kita beri nama. Ini misalnya yang ini kita beri nama garis tepi luar. Ini garis tepi dalam. Kalau semuanya, namun yang dalam masih belum, karena saya akan mengcopy untuk bagian sini. Kanan, copy, keluar, kita paste. Nah, kita tempel aja, kita sesuaikan untuk em, komponennya, si 30% ini. Menurut saya ini terlalu kecil ya, atau tidak. Jadi menurut saya, si 70% ini perlu diinvestigasi. Ini sesuai kreativitas teman-teman aja ya. Lalu langkah selanjutnya,
adalah menambahkan peta yang sudah kita buat ke dalam sini. Kita lock nih, oh, kita lock. Nah, add map-nya itu ada di map. Kita tarik aja. Oh, map ini kita tarik di sini di lokasi 70% ini. Sudah terrender. Terus skalanya supaya dia tidak terlalu jauh seperti ini. Skalanya itu kita buat dia di 2.500, 2.500. Ini untuk dasar-dasar petanya. Untuk item konten. Hmm, pas menurut saya. Jadi menurut saya ini sudah skala yang pas. Tidak terlalu zoom dan tidak terlalu kecil. Hmm. Oh, bagian sini masih ada bagian merah-merah. Oh, berarti kita itu kan sedikit. Hmm, Oke, cukup. Lalu tahap selanjutnya, layer peta ini di lock di item. Kita lock layer web 1, lanjut ke tahap di item properties, create, lalu kita klik modify, klik tambah plus ini, modify. Nah, di appearance ini kita geser sedikit ya. Yang VTime ini solid, DRS-nya kita select, kita select. Oh, kenapa dia begini? Terus predefined DRS. Ini kita pakai sistem koordinat geografis yang yang kodenya adalah FSG
4, 3, 2, 6. Balik aja 2 kali. Kok, hmm, kita kembali. Kita terpasang. Si rasnya kalau kita ke frame, stylenya pilih yang interior and exterior tricks. Lalu show koordinatnya. Ini show koordinat. Kita formatnya kita pilih yang degree, minute, second with suffix. Lalu kembali ke appearance. Interval ini kita terserah. Mungkin satu saja. Line style ke draw coordinate lagi. Line style mana? Di reference. Misalnya kita pilih simple line. Dan colornya kita pilih, colornya kita pilih warna biru supaya dia terlihat lebih profesional. Stroke width-nya ke 0,1 aja. Semua stroke width kita atur ke 0,1. Frame thickness-nya kembali. Frame thickness-nya 0,1 juga. Frame line thickness. Oh, untuk ini yang gelap kita pilih vertical ascending. Yang white kita pilih horizontalnya ke vertical descending. Kita dapat masalah yang sebelah kanan tidak muncul. Hmm, kita coba tes dulu.
Teman-teman kalau misalnya tadi ngalamin hal yang sama kayak saya, bisa dicek lagi ke bagian ini yang main propertiesnya. CRS-nya adalah, kalau tadi saya tadi, CRS-nya ini belum aktif. Jadi bisa kita setting dulu, kita sesuaiin. Itu verify grid-nya kita atur lagi. Verify, type-nya solid, CRS-nya um, redefine juga. Di situ kita pilih yang geografis tadi, yang FSG 4326, kembali, terus intervalnya kita atur dari 1, frame-nya kita ke inter and matrix, terus ini pemain thickness kita di satu, habis itu show koordinatnya, formatnya kita buat ke degree, minute, second, and pet suffix. Habis itu leftnya reason right, yang sebelah kiri atau left itu ke vertical ascending. Untuk yang right kita atur ke vertical descending. Udah, lalu ke font size, kita pakai ke map. Font size-nya, oh, font size-nya, aduh, maaf ini kecil. Font size, ini kita buat 6, yang color kita buat biru supaya dia terlihat profesional. Nah, Inggris tadi ini kita uh, ke line style-nya. Frame ini, lalu kita ke first the line style. Mohon maaf sebentar. Style, baik. Kalau kita uh, untuk line warnanya kita change ke biru. Lalu stroke width-nya 0,1. Udah, back, udah, ini aja. Terus habis itu kita lock layers-nya supaya nanti dia tidak mengganggu aktivitas yang akan kita lakukan step selanjutnya. Itu udah, semuanya kita back ke, nah, benar. Hmm,
Ntar ada kesalahan teknis. Ya teman-teman kalau misalnya kayak gitu jangan panik. Tapi buat cari solusinya. Apa yang bisa kita lakuin supaya nggak perlu. Jadi langkah selanjutnya kita akan bekerja di bagian sini, yaitu membuat komponen patternnya. Mulai dari judul. Lu bisa tambahkan di add tabel ini yang kayak birthday, text, kita klik aja, lalu kita tarik di sini. Lalu yang bagian form Ipsum ini kita buat jadi peta kepadatan penduduk provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025. Lalu ke appearance, fontnya klik ini, oh, ini aja, stylenya regular. Stylenya kita buat bold karena dia adalah judul. Lalu size-nya kita buat 12. Lalu balik ini horizon alignment-nya kita buat center. Terus vertical alignment-nya kita buat vertical center. Oke, udah. Lanjut kita bakal buat garis pembatas. Tuh pakai fitur ini. Add node item. Add polyline. Terus kita titikin dimana kita mau buat garis letak garisnya. Sini. Ini klik dua kali aja atau klik kanan. Udah, habis itu kita atur width-nya jadi 0,1 di main aplikasi. Kita klik dua kali symbol fill, itu stroke width-nya kita ubah jadi 0,1. Nah, bentar, laptop saya loaded. Langsung saja kita akan memasukkan kompas itu klik sendiri. Nah, nol awalnya lalu terus kita sebelum segini atau tambahin raster image, lalu klik titik tiga. Di mana kita akan ini oh, terus kita membuat skala bar atau skala baris.
Ini add skill bar, terus kita tarik aja yang ini. Terus kita kasih points. Ini text yang depan, di segmen text backnya kita buat sama tinggi uh, kalau backnya ada 2 juta jadi text backnya 2 ada 26 ingat jadi segmennya kita buat paket income lalu difference dari sini connect com kali dengan tulisnya nah jadi kita mau buat huruf huruf ini mau di sini sudah ketika kita membuat judul ini maka kita text down saya kita menjadi salah satu dua 2.600.000 benar 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 tapi akibat dari sementara berani ini kita yang semua itu yang apa tapi bagaimana jadi kan versi itu satu bisa lebih cepat supaya overlaps yang yang dari sana kita copy aja oke untuk itu kita akan membuat keterangan berapa opsi apa sistem gate-nya apa datanya apa dan zonanya apa oke pakai kita text box proyeksi app titik dua kita pakai universal transverse Mercator sistem grade-nya sistem grade app titik dua geografis lalu datanya app 5 1S kemudian letak
Sulawesi Tenggara itu ada di zona 51 S. Dan yang terakhir yaitu, oh maaf, datanya kita coba guys, 1924. Dan untuk zonanya baru yang 51 S. Oke, mungkin namanya kita bisa atur lihat lebih kecil, 7, oke sekali lagi guys, ini, ya, maka selanjutnya kita akan membuat bagian atau round dari kepadatan penduduk yang ada di Sulawesi Tenggara. Makanya simpel. Yang pertama, kita menguji at legend, tarik aja, dia akan menjawab semuanya. Nah, tapi nggak usah panik, di legend item ini kita auto update-nya kita akan centang, dan beberapa bagian yang mungkin tidak diperlukan bisa kita remove, kayak yang code ini remove, nanti kita remove, uh, kita remove distribution remove. Lalu bagian ini kita pencet kembali dan kita ganti jadi ke Windows. Di dalam kurung shift of kilometer kubik. Dan step on and touch formatting, onnya kita yang item labels ini kita jadi 7, size-nya 7, ini berapa, udah jadi 7. Lalu kita bagian simbol huruf kita ubah jadi 10, simbol height-nya kita ubah jadi 2, spacing ini legend item yang ini kita jadi kita kembali aja. Saya begini, dia yang ini berarti kita bisa kita
Coba dilihat ada ini data apa ini dulu. Nah, dapat ditentukan mulai lalu yang dalam deh, udah ngomongin makanya bisa yang yang lebih datang dan pet tadi data setelah kita melihatnya jadi batas antara kekuatan yang tidak terlihat dan kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu membuat insight sehingga kita review ini. Oke. Jadi ini kita copy dari sana nge-copy gitu. Add map nama sebuah kita membangun peta yang berkali aja. Nah, ini kita balik ke F. Lalu kita ganti. Oh, sebelum kita add map, kita cek ke seluruh peta bagian ini dan kita ganti yang ini. Kita ulangi. Oops, else. Ini kita bisa turut 500 atau 90 juta. Kita kunci. Kita balik ke kita.
bagian pada tempat lu. Jadi kita menambahkan labelnya dan juga buat ini kita buat sama labelnya, terus kita buat tanda label, terus label lagi kita yang dari tree dulu itu kita ubah jadi simbol-simbol seperti terus fotonya garis yang tiga segitiga terbalik tapi mana ya, terus lalu opacity-nya kita 100% kan. Stroke weight-nya kita ubah jadi 0,1 atau 0, 0, ini hanya kita solid. Oke, apply. Oke, kita kembali ke layout di tempat ini, kita update aja. Dah, dan itu kita buat aja informasi sini. Ini adalah peta Indonesia. Cara turun aja, lalu kita buat seperti kotak yang seperti itu di achieve angle buat kecil saja. Yang bagian kita color merah. Yang kita selipkan pasal lagi garis ini. Dan lalu yang terakhir adalah mencantumkan sumber dari peta yang kita buat dan juga membuat dari peta yang kita buat. Langsung aja ini sumber petanya peta lalu dengan filter. Nah,
kedua BPS Surat Surat menurut dan pemberatan ah, dibuat oleh oke. uh, Peta yang kita buat sudah jadi. Kurang menunjukkan semua informasi yang dibutuhkan. So, kita save. Lalu kita download. Lalu as export as image. Dan kita save. Formatnya saya akan menggunakan format JPEG. Save. Kalau misalnya kita mau langsung melihat file peta yang sudah kita buat, kita bisa contoh ini. Open file exporting. Lalu save. Kita tunggu. Ingat, ini adalah peta pada titik-titik um, Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah kita buat. Dan mungkin sampai sini saja video tutorial pembuatan peta penduduk menggunakan software Kikis yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.